Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Aku senang melihat kalian masuk hari ini. Pertama-tama, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Ketua kelas sendiri dulu. Baik, sebelum membuka pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Sekarang sebelum kita mulai belajar juga, kita akan menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Ketua kelas tolong pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelumnya kita melihatkan dulu apakah ada sampah. Kalau ada tolong diambil ya. Ibu, sudah aman, sudah bersih. Baik, Ibu presensi ya. Cumari Zahra, Rifda Nailulana, Hadir Ibu. Masina Nusaria, Rahmat Salsabilat. Sudah masuk kok. Oke. Kenapa ya? Sakit. Alia Putri, Enggak masuk Ibu. kenapa? Sakit juga. Enggak, keluarganya ada yang meninggal. Sampai juga. Iya. Baik, bagi yang tidak bersyukur sebelum segera kembali bisa belajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat tentang apa? Udah lupa Ibu. Baik, materi sebelumnya itu tentang persiapan pengelolaan dan pencatatan tes kecil. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali kalau materi hari ini juga sangat berguna bagi dunia kerja nanti kalian ya. Nah, kan ketika kalian lulus dan bekerja di kantor, perusahaan atau bahkan membuka usaha sendiri, kalian sudah tahu cara mengelola keuangan yang benar. Itu keunggulan yang tidak semua orang punya. Jadi jangan meremehkan pelajaran ini ya. Iya Ibu. Oke, sekarang kita akan memasuki materi hari ini. Tapi kita melakukan prioritas dulu ya. Untuk melihat kemana kalian materi hari ini. Saya kirim ke grup chat kelas kalian ya. Iya Ibu.
daftar mulai dari ijazah kelas kecil atau yang dinamakan petty cash. Jadi sebenarnya kita akan membahas tentang tujuan belajar kita hari ini. Jadi tujuan belajar kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian definisi kelas kecil yang benar, lalu membedakan metode inverse dan factors. Yang ketiga, menjelaskan prosedur pengisian kembali kelas kecil setelah dokumen berikutnya. Lalu 4, membuat jurnal catatan pengisian kembali kelas kecil, dan yang terakhir menyusun laporan kelas kecil sederhana. Ini juga adalah tema akan dari dalam hari ini. Nah, ini langsung ke materi yang akan kita bahas. Kelas kecil atau petty cash adalah dana tunai dalam jumlah terbatas yang disediakan perusahaan untuk membiayai pengeluaran rutin harian yang nilainya kecil dan tidak praktis jika dibayar melalui cek atau transfer bank. Contohnya seperti pembelian kertas atau pulsa printer, bayar ongkos ojek untuk antar surat, beli air, rapat. Apakah ada yang ingin ditambahi contohnya? Ya, baca. Seperti beli kopi dan snack untuk makan itu. Betul, itu juga termasuk pengeluaran kecil yang seperti itulah yang dibiayai kas kecil. Lalu kita lanjut ke dua metode kas kecil. Nah, dalam catatan kas kecil ada dua metode yang digunakan, yaitu metode pertama inverse system atau dana tetap. Lalu yang kedua metode fluctuating system atau dana berubah. Mari kita bahas keduanya. Metode inverse adalah saldo kas kecil selalu diisi kembali sampai jumlah yang ditetapkan. Itu kan di awal. Jurnal hanya buat saat pengisian kembali, bukan setiap ada pengeluaran. Ini yang paling sering dipakai di Indonesia. Lalu ada metode fluktuasi, yaitu saldo kas kecil yang berubah-ubah sesuai kebutuhan. Jurnalnya dibuat setiap kali ada pengeluaran, lebih detail dan lebih rumit. Saya itu. Jadi kalau pakai metode saldo kas kecil di buku besar tidak berubah ya Ibu. Tepat sekali. Itu yang harus kalian ingat dalam metode inverse. Akun kas kecil di buku besar tetap sama. Yang berubah adalah kas utama perusahaan. Ini sering menjadi ujian saat kalian nanti cenakir ya. Iya. Lalu sekarang kita bahas tentang prosedur pengisian kembali. Sekarang ada 5 langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti pengeluaran, bukti pemegangan kas, mengumpulkan semua kwitansi, bond, nota dalam setiap transaksi. Harus diingat tanpa bukti tidak ada pengganti. Lalu yang kedua, membuat rekapitulasi dalam susunan daftar seluruh pengeluaran lengkap dengan kategori dan nominal dalam formulir rekapitulasi. Lalu yang ketiga, mengajukan ke bendahara. Formulir rekapitulasi beserta semua bukti fisik diserahkan kepada bendahara untuk diverifikasi. Lalu yang keempat, verifikasi dan persetujuan. Bendahara memeriksa kelengkapan dokumen. Jika sudah benar, bendahara menyetujui jumlah pengisian kembali. Dan yang terakhir, pencairan dan pencatatan. Dana dicairkan dan dicatat dalam jumlah sesuai metode yang
Lalu ini adalah jurnal pencatatan. Kalian bisa lihat sendiri di depan. Membuat jurnal pengisian pegawai kecil itu seperti ini ya bentuknya. Kita pakai metode impress. Perhatikan yang dijepit itu adalah akun beban, lalu yang dikredit adalah akun kas, bukan kas kecil. Kenapa kas? Bukan kas kecil karena akun kas kecil di metode impress tidak berubah. Iya, tepat sekali. Itu yang harus diingat sampai ujian nanti. Soalnya akun kas kecil di buku besar selalu tetap dalam metode impress. Oh gitu ya. Iya, Mbak. Selanjutnya, selain jurnal, pembuatan kas harus mempunyai laporan kas kecil. Laporan ini diserahkan ke atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Formatnya ini formatnya. Rumusnya adalah saldo awal ditambah penerimaan lalu dikurangi pengeluaran, hasilnya adalah saldo akhir. Yang penting kalian itu harus diri dalam hidupnya dan tidak terlalu paham. Ujian ya. Iya. Bulan saya belum saya lagi di rumah. Untuk saya juga ini ya. Oke, anak-anak. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, sekarang waktunya untuk kalian memberikan pemahaman kalian. Kita latihan soal bersama. Ini individu ya. Tapi nanti boleh saltannya kan Ya boleh. Boleh karena ini masalah sekali ya. Ya. Asli ini. Saya akan kirim soalnya ke grup kalian ya. Iya. Berapa bu soalnya? Cuma ada satu. Alhamdulillah. Tapi gak beranak kan bu? Cuma 3 anaknya. 3 anak. Lumayan. Saya boleh lihat apa ya kepo? Ya boleh. Tapi bagus. Jadi ibu beri waktu 20 menit ya. Iya bu. Soalnya harus Iya. Pas itu juga. ya. Kalau ada yang belum bertanya ya. Ini berarti kan yang beban sama yang sini. Terus kreditnya di sini. Oh, iya. Oh ini sama ya kayaknya ya. Oh iya iya iya.
dia nggak sepaham dulu. Iya. Iya. Juga ada juga sama itu. Iya, iya. Saya jadi kita belum bangunan kita yang itu. Udah sarapan, udah jadi lagi suami kan itu saya kalau selesai apa ya dulu mau saya misalkan
Jurnalnya adalah bentuk metode impres, kas kecil yang terdapat
Bagus bacanya Pak Ibu. Ada ini Iya, Bu. tadi tadi salah ya. Iya, tadi sempat salah. Iya. Terus saya tahu sama menurut dosennya seperti ini. Gitu. Keren. Bahasanya kalian udah kerja jago-jago yang buat jurnal Iya. Bali. Bagus. Jurnal sudah benar, lalu untuk judulnya juga semua sudah memakai akun beban, lalu bentuknya seperti yang benar. Nah, itu sudah bilang secara kelas 335.000. Lalu tanggal akhir setelah pengisian kembali dengan metode Impress, apa ada yang bisa menjawab? Saya dulu Ya Mbak. kembali ke 600.000 karena metode Impress selalu dikembalikan ke saldo awal yang ditetapkan. Jadi tepuk tangan lagi untuk Mbak Rita. Nah, sekarang kita akan melakukan proses untuk mengukur kemampuan kalian setelah apa yang tadi saya jelaskan. Saya kirim di grup WA kalian ya. Dan itu Untuk waktu pengerjaannya 10 menit ya, atau 15. 10 menit aja. ya, Nggak apa-apa. nanti kalau memang membutuhkan waktu bisa diperpanjang dan lain sebagainya. Sekarang silakan berjalan ya.
masih mohon kalian secara mandiri. Untuk tugasnya akan ibu kirim di WA group. Batas pengerjaannya sampai pertemuan selanjutnya ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, oke? Apakah ada pertanyaan tentang tugas ini? Jika ada kesulitan bisa tanya ke saya ya. Saat ini belum ada ibu. Saya ibu, Ya. ini boleh dikerjakan di kelas Mario nggak? Oh ya boleh. Yang penting rapi, lengkap dan dikumpulkan ke waktu ya Mbak. Terus jadi sesi keempat. Katanya jadi sudah selesai. Dibuat kesibukan. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tadi adalah yang pertama, fasilitas adalah dana tunai terbatas untuk pengeluaran harian yang tidak praktis melalui bank. Yang kedua, ada dua metode pencatatan yaitu impres, jurnal hanya saat pengisian saldo tetap, dan fluktuasi jurnal setiap transaksi. Metode impres paling umum di Indonesia. Lalu yang ketiga, prosedur pengisian kembali ada 5 langkah. Yang pertama, mengumpulkan bukti, lalu membuat rekapitulasi, lalu mengajukan ke bendahara untuk verifikasi, dan yang terakhir mencairkan untuk dan mencatat. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, jurnal pengisian kembali metode impres, debit akun buka dan kredit akun kas, bukan kas kecil. Dan yang terakhir kelima, operan kas kecil menggunakan rumus saldo awal ditambah penerimaan lalu juga pengeluaran. Misalnya adalah saldo akhir dan harus dicocokkan dengan uang fisik. Apa ada yang ingin ditambahkan atau masih belum jelas? Sudah kan sudah luar biasa, hari ini sangat aktif menjawab, bertanya, dan sangat terlihat semangat ya hari ini. Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, belajar dan terus belajar dan jaga kesehatan. Kalau ada yang belum paham atau kurang jelas, jangan ragu untuk hubungi saya atau temui saya di ruang guru. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pulang, Nana. Iya.